Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinara Delia Lianel. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai naskah akademik. Sebelum masuk ke pertanyaannya, di sini kami akan menjelaskan dulu apa pengertian dari naskah akademik. Dan naskah akademik itu pertama dapat di pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan naskah akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, ruang lingkup, jangkauan objek, atau arah pengaturan substansi rancangan peraturan perundang-undangan. Yang jadi pertanyaan di sini adalah apakah naskah akademik itu bersifat wajib secara hukum? Dijelaskan pada pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwasanya hanya beberapa peraturan perundang-undangan saja yang wajib disertai naskah akademik. Itu contohnya adalah rancangan undang-undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, atau Dewan Perwakilan Daerah. Peraturan-peraturan ini bisa kita lihat di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang tahun 1945 yang rancangan undang-undangnya disusun oleh Insinyur Soekarno bersama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua ada TAP MPR. Yang ketiga itu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden. Yang keenam ada perda provinsi. Yang kelima ada perda atau peraturan daerah, kabupaten, atau kota. Yang jadi pertanyaan, apa sih tujuan dibuatnya naskah akademik itu? Tujuannya adalah apabila adanya naskah akademik ini, maka peraturan perundang-undangan itu akan lebih tersusun, akan lebih sistematis. Dan kewajiban naskah akademik itu diatur di dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah provinsi, atau rancangan peraturan daerah, kabupaten, atau kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Dapat kita lihat di peraturan perundang-undangan yang kita sebutkan di pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 itu, sebelum terjadinya pembentukan disahkan undang-undang tersebut harus ada proses rancangannya yang diatur dari dalam pasal 1 angka 11 ini. Dan selanjutnya adalah isi dari naskah akademik itu. Yang pertama adalah bab 1, yaitu pendahuluan. Pendahuluan memuat latar belakang, sasaran yang akan diwujudkan, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan, dan metode penelitian. Di latar belakang sendiri memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya penyusunan naskah akademik sebagai acuan pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Yang identifikasi masalah memuat rumusan mengenai masalah apa yang akan ditemukan, dan tujuan dan kegunaan penyusunannya itu adalah untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Yang keempat tuh ada metode. Dan di bab keduanya ada asas-asas yang digunakan dalam penyusunan norma. Asas-asas tersebut itu ada banyak, salah satunya itu adalah asas Bhinneka Tunggal Ika, asas kekeluargaan, asas pengayoman, asas kemanusiaan, dan yang lain-lainnya. Di bab 3 itu ada materi muatan rancangan undang-undang dan keterkaitannya dengan hukum positif. Dan yang di bab keempat ada penutup. Terus di halaman terakhir itu ada lampiran konsep awal rancangan undang-undang. Di sini naskah akademik yang kami pilih untuk kami review itu adalah naskah akademik rancangan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik yang dirancang oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Habil dengan NPM B1A019148
Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kerja saya yaitu Kinara Delia Lianel. Jadi di sini saya akan mereview naskah akademik dari RUU tentang RUU Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari RUU tersebut sekarang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Jadi di sini di sini pada tahun 2008 pemanfaatan teknologi, media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum cyber atau cyber law secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun global. Dengan manfaat teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual, permasalahan hukum yang sering kali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi, dan atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau perangkat komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut. Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik yang berfungsi merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah perwujudan penerapan produk teknologi informatika dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, proses, dan output, dan communication. Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama memperluas penafsiran asas dan-normanya yang ketika menghadapi persoalan keberadaan yang tidak berwujud. Misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan pidana, dalam kenyataannya kegiatan cyber tidak lagi sederhana karena kegiatan tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara yang mudah diakses kapanpun dan dari manapun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui pembelanjaan di internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting
Mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim di berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkan pun bisa demikian kompleks dan rumit. Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi, media, dan informatika berkembang terus tanpa dapat dibendung. Seiring dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan komunikasi, kegiatan melalui sistem elektronik yang disebut juga ruang cyber, meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Jadi, secara yuridis, jadi dengan demikian, subjek pelaku harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatannya secara nyata dalam kegiatan e-commerce sentra. Jadi di sini di dalam latar belakang naskah akademik tersebut, di sini dalam latar belakangnya kita ketahui konsumsi teknologi di Indonesia pada tahun 2008 sudah berkembang dengan pesat pada saat itu. Untuk itu harus adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Di dalam naskah akademik ini sudah mencakup keseluruhan latar belakang yang menjadi suatu masalah dari pembentukan undang-undang tersebut pada masa itu. Dan di sini ada 5 identifikasi masalah di dalam naskah akademik tersebut. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip apa yang paling tepat untuk diterapkan dalam regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Yang kedua yaitu model pengaturan seperti apa yang paling tepat digunakan untuk regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Materi muatan apa saja yang harus dibahas dalam regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Yang keempat, instrumen-instrumen internasional apa sajakah yang dapat dijadikan acuan dalam regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Bentuk-bentuk pelanggaran apa saja yang perlu diatur dalam regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Nah, jadi dari kelima identifikasi masalah di atas, jadi di sini naskah akademik menggunakan metode dalam penyusunan naskah akademis ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif dengan dukungan data-data kualitatif dan kuantitatif. Data dianalisis secara kualitatif dengan memperkuat aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Selain itu juga digunakan metode pendekatan komparatif untuk membandingkan dengan bentuk-bentuk regulasi di negara lain. Selanjutnya, kita akan masuk mereview dalam pembahasan di naskah akademik. Yang pertama, pembahasan yang pertama di naskah akademik RUU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik ini yang pertama ada prinsip-prinsip hukum regulasi informasi dan transaksi elektronik. Di sini dijelaskan prinsip-prinsip hukumnya apa saja. Terus yang kedua ada model pengaturan informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga ada instrumen internasional di bidang informasi dan transaksi elektronik. Ada UNCITRAL, ada WTO, World Trade Organization, ada Uni Eropa, ada ASEAN. Dan masih banyak lagi di dalam ini dicantumkan. Selanjutnya ada materi muatan regulasi informasi dan transaksi elektronik. Nah, apa saja materi muatan yang tercantum di dalam naskah akademik tersebut? Yang pertama yaitu
Baik, yang pertama yaitu materi muatan dalam naskah akademik. Materi muatan regulasi informasi dan transaksi elektronik. Yang pertama ada yurisdiksi dari naskah akademik tersebut. Pengaturan teknologi informasi yang diterapkan oleh suatu negara berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatannya, baik yang berada di wilayah negara tersebut maupun di luar negara, apabila perbuatan tersebut memiliki akibat di negara Indonesia. Itu yurisdiksi dari naskah akademik tersebut. Yang kedua ada asas dan tujuan. Ada beberapa asas yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan teknologi tersebut. Asas pertama adalah asas kepastian hukum, di mana diperlukannya suatu peraturan tertulis agar peraturannya dapat berlaku secara seragam tanpa adanya perbedaan dalam penerapan hukumnya. Asas kedua adalah asas manfaat, di mana teknologi informasi digunakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Kemudian asas yang harus diperhatikan adalah asas kehati-hatian, mengingat bahwa teknologi ini selain dapat membawa manfaat yang besar, juga dapat menimbulkan kerugian. Teknologi informasi juga dapat menimbulkan kerugian. Teknologi informasi harus digunakan sebaik-baiknya dengan itikat yang baik. Asas yang terakhir adalah asas netral. Teknologi di mana tidak hanya diskriminasi terhadap berbagai teknik yang mungkin dapat dipakai untuk berkomunikasi atau simpan informasinya secara elektronik, sehingga peraturannya dapat mencakup perkembangan teknologinya. Selanjutnya ada informasi elektronik dan dokumen elektronik. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selanjutnya ada pengiriman dan penerimaan surat elektronik. Jadi penentuan waktu kejadian merupakan salah satu pertimbangan penting secara hukum. Oleh karena itu, dalam pengaturan teknologi informasi, penentuan masalah waktu pengiriman dan penerimaan harus diatur secara khusus agar dapat terciptanya kepastian yang berkaitan dengan waktu kejadian. Selanjutnya ada tanda tangan elektronik. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik. Selanjutnya ada sertifikat elektronik. Selain tanda tangan tadi ada sertifikat elektronik. Pada dasarnya lembaga sertifikat elektronik merupakan pihak ketiga yang menjamin identitas pihak-pihak secara elektronik. Dalam dunia teknologi informasi seperti internet, seseorang dapat dengan mudah membuat identitas lain. Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk suatu lembaga sertifikasi yang terpercaya agar pelaku usaha dapat melakukan usaha dengan sarana elektronik secara aman. Selanjutnya, ada penyelenggaraan sistem elektronik. Di dalam materi muatan, sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik harus dilakukan secara aman, andal, dan dapat beroperasi sebagai mestinya. Selanjutnya, ada transaksi elektronik. Dengan kemudahan berkomunikasi secara elektronik, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia elektronik juga. Transaksi dapat dilakukan dengan kemudahan teknologi informasi tanpa adanya halangan jarak. Selanjutnya ada hak atas kekayaan intelektual, privasi, perbuatan yang dilarang, dan penyelesaian sengketa, peran masyarakat, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan, dan ketentuan pidana yang berlaku dalam transaksi elektronik dan informasi elektronik. Selanjutnya, ada bentuk-bentuk pelanggaran yang perlu diatur dalam regulasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik. Jadi di sini ada pelanggaran yang harus ditetapkan, yaitu ada pornografi, pelanggaran hak cipta, terus ada penipuan secara online, penipuan pemasaran berjenjangan online, terus ada penipuan kartu kredit, terus ada pelanggaran lainnya seperti hacker, recreational hacker,
cracker atau criminal minded hacker, political hacker, denial of server attack atau DOS, dan viruses, pembajakan privasi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jadi dalam kesimpulan dari naskah akademik ini, jadi berdasarkan karakteristiknya khusus yang terdapat dalam ruang cyber di mana pengaturan dan penegakan hukumnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional. Beberapa ahli berpandangan bahwa sebaiknya kegiatan dalam cyberspace diatur oleh hukum tersendiri dengan mengambil contoh tentang tumbuhnya the law of immersion pada abad pertengahan. Azas kebiasaan dan norma yang mengatur ruang cyber ini yang tumbuh dalam praktek dan diakui secara umum disebut sebagai lex informatica. Kegiatan cyber meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Terdapat beberapa alternatif model pengaturan terkait permasalahan teknologi informasi khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik. Dan bagi Indonesia yang sudah ketinggalan dalam hal regulasi di bidang teknologi informasi, model pengaturan yang bersifat komprehensif sangat diperlukan. Model pengaturan ini pun dianut oleh Brussels Convention on Online Transaction 2002. Di samping itu, saat ini sudah terdapat pula beberapa model pengaturan yang sama seperti ini di bidang lain dan terbukti lebih efektif diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Di samping lebih efisien karena menggabung materi muatan yang cukup luas, pengaturan komprehensif di bidang pemanfaatan teknologi informasi saat ini lebih baik dibandingkan dengan bentuk pengaturan parsial yang hanya mengatur alat bukti dan transaksi elektronik semata tanpa mencakup materi muatan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga penegakan hukum diharapkan akan lebih efektif karena di dalamnya juga terdapat bentuk-bentuk hak dan kewajiban yang disertai sanksi dan pemidanaan bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi. Itulah tadi review mengenai naskah akademik dari RUU Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang kita ketahui sudah menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi menurut kami dari kelompok kami di dalam naskah akademik ini